Tuangin ya. Kemudian ini yang kemarin sore kemarin ya. Berarti dari kemarin sampai sekarang udah 1 kali 24 jam ini melakukan proses pemangkasan pada tanaman durian bawor. Namun di sore hari ini kan saya melanjutkan pemangkasan tunas air dan cabang-cabang atau dahan-dahan ranting yang tidak bermanfaat ke depannya akan saya lakukan juga. Terus pada tanaman durian duri hitam yang dimana 2 minggu kemarin sudah saya melakukan proses pemupukan. Dan sekaligus kita update ya, kita lihat respon dari pemupukannya juga gitu. Kalau memang hasilnya baik menurut saya atau menurut sahabat juga atau menurut saya dulu, akan saya lakukan pemangkasan tunas air pada tanaman durian duri hitam yang usia sudah 2 tahun lah, sahabat durian. Baik, kita sama-sama saksikan videonya dan sama-sama kita sharing dan lanjutkan pemangkasannya pada tanaman durian duri hitam. Dan ini durian bawor yang kemarin saya lakukan, hasilnya seperti ini, sahabat durian. Ya, dan nanti tunggu 1 bulan ini akan ribun kembali, paling ujung daunnya. Dan mudah-mudahan dahan-dahannya atau batang utamanya juga besar dan kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi Rudian. Nah, ini pohon durian duri hitam yang dimana 2 minggu lebih kemarin setelah saya melakukan pemupukan ya, itu pupuk dasar saja yang itu hari saya lakukan dengan pupuk NPK 1616 karena itu hari masih hujan ya. Jadi sekarang sudah memasuki masa atau musim kemarau. Sebelumnya juga saya memberikan nutrisi daun untuk tanaman durian duri hitam sini, magnesium sulfat dan gandasil D, serta obat insektisidanya adalah decis. Lalu kemudian saya 2 minggu berikutnya nyusul pupuk dasar, pupuk akar ya, sahabat durian, pupuk perimbang, pupuk untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman durian masa vegetatif. Dan hasilnya seperti ini sekarang, sahabat tani durian ya. Dan sekaligus ini cabang-cabang yang terlalu rapat pun akan saya buang. Tapi nggak terlalu ekstrim juga sih. Oke, dan ini rapat juga, saya buang, sahabat tani. Jadi hasil pupuk kemarin itu seperti ini ya, ribun ke tunas-tunas airnya, termasuk yang di atasannya juga gitu. Ya udah saking suburnya tuh ya, responnya ke tunas air sangat subur gitu kan. Tuh. Ini tanahnya keras ya, cadas dan banyak batu kerikil gitu di bawahnya. Makanya ini pertumbuhannya kesusul sama yang di blok satunya yang tanahnya tidak ada cadas atau gembur gitu. Gitu, sahabat durian. Saya membuang tunas-tunas airnya tipis-tipis dulu ya, sahabat tadi, nggak terlalu ekstrim banget gitu. Oke, terus saya akan cek tanaman durian duri hitam durian yang lainnya, sahabat tani. Nah, ini termasuk ini juga tuh.
subur sekali ya terus air. Jadi ya efek pupuk kemarin sahabat tani rudian yang nunduk-nunduk ke bawah pun akan saya buang gitu. Ya tidak terlalu ekstrim dulu, yang penting tidak dijadikan tempat reproduksinya para hama dan penyakit sahabat tani rudian. Sekarang kan terang ke dalamnya. Oke. Supaya tidak terlalu kurus gitu. Ke dahan utama dan ada batang utama dan ke dahan-dahannya juga gitu. Itu yang di bawahnya itu yang kemarin saya itu bawor, saya melakukan perempelan gitu, baik, saya akan ke yang atas ya sahabat tani rudian. Setelah dipupuk kemarin dan sekarang saya lakukan juga pemangkasan ya, agar ideal kelihatannya gitu sahabat tani rudian. Jadi hanya tipis-tipis saja dulu, nanti kalau memang dia semakin besar akan terus saya lakukan lagi pemangkasannya pada tanaman durian hitam sini. Baik, saya lanjut ke yang satunya, usia 1 tahun lebih sahabat tani. Nah ini termasuk ini, jadi di blok sini sampai ke atas sana banyak duri hitam ya. Ranting-ranting yang mepet kecil gini pun akan saya buangin ya. Ya kalau nggak dilakukan sejak usia dini begini kan telat nanti. Ini gak apa-apa, kelihatan terang benderang begini menurut saya sih jauh lebih baik daripada terlalu rimbun seperti barusan. Itu lambat juga ke pertumbuhannya karena banyak lari terus ke tunas air ya sahabat tani. Nggak terlalu ekstrim banget juga lah, segini cukup. Nah ketika nanti saya melakukan penyiraman ataupun melakukan pemupukan lagi, sekarang responnya tidak akan banyak ke tunas air begitu kalau diberikan pupuk, baik itu pupuk daun ataupun pupuk akar. Cabang ini kan sudah mulai tua nih, apa-apa yang penting kan terus disiram kalau memang musim kemarau begitu. Kalau bagian atasnya nantilah pelan-pelan sahabat tani, jangan terlalu keburu nafsu gitu. Ini yang paling produktif nanti ini itu yang bawahnya juga kan saya buang tuh, nanti tuh lambat laun kan saya buang juga karena ini kesini kan mepet juga, atau mungkin sekarang lakukan. Kalau batangnya udah besar ya agak mepet aja.
akan semakin cepat besar dan makin proporsional kelihatannya nanti setelah dilakukan terus pemangkasan gitu. Kan banyak penyakit juga nanti kalau musim hujan ketika dibiarkan karena terlalu lembab yang berlebihan begitu sahabat tani. Tuh cabang yang ini juga misalkan 2 aja. 2 begini akan cepat besar sahabat tani. Kemarin-kemarin kan tidak dilakukan sengaja karena yaitu dia karena masih kecil ya. Kalau di sini kan porositas tanahnya terlalu padat gitu sahabat tani Rudin. Jadi sebenarnya kalau saat melakukan penggemburan itu akan telat juga dalam proses pertumbuhannya. Yang dikhawatirkannya kan kalau tidak diangkasin cabang-cabang bawah itu kan nanti kena cipratan air hujan kan mudah kena jamur, kemudian nanti musim hujan terlalu rimbun kan tidak terpapar oleh sinar matahari sekitaran permukaannya, tahu sendiri kan gitu. Terlalu lembab itu bagaimana risikonya atau dampaknya begitu. Nah dipangkas bawah ini, makin dipangkasin tuh kan naik terus dia pertumbuhannya nanti. Lihat aja sahabat tani. Ya. Tuh, ini udah makin keras dan nanti kalau memang tidak membentuk vertikal akan saya lakukan pembentukan secara horizontal, bukan vertikal, maksudnya secara horizontal dilakukan. Ini kan kurus gitu ya. Mudah-mudahan setelah dipangkasin seperti ini akan semakin cepat besar. Lalu kemudian ini daunnya masih belum normal kalau untuk saya ya, segini itu masih ada hawar-hawarnya juga. Ini perlu penyemprotan fungisida juga. Besok-besok lusa lah insya Allah akan saya lakukan juga. Sekaligus saya akan ke bawah. Tidak masalah ya sahabat tani kalau memang masih kecil juga lakukan perempelan, tapi kan jangan terlalu ekstrim juga gitu. Karena terlalu ekstrim kenapa? Karena tanaman durian juga kan butuh proses fotosintesis dari daun gitu. Dan proses fotosintesis itu akan terjadi jika daunnya memang betul-betul sehat gitu ya sahabat tani. Kecuali tidak sehat, itu kesannya ada bawor ya. Bawor, musangking, duri hitam gitu ke bagian-bagian yang paling atasnya gitu. Begitu sahabat tani. Jadi yang banyak rumput-rumput samping itu di bawahnya itu akan saya besok lakukan pemangkasan, pembabatan dengan mesin rumput atau dengan herbisida, yang penting tidak mengenai tanaman durian. Begitu. Cukup yang nempel-nempel di dahannya saja. Dan tidak dilakukan dari sekarang kan tahu sendiri dampaknya pada tanaman durian di sini. Lambat naik, lambat besar, begitu sobat tani. Dan lambat juga berbuah tentunya ya. Jadi sangat kebetulan jika melakukan pemangkasan tunas air pada saat tidak ada hujan. Karena kalau ada hujan tahu sendiri ya dampaknya nanti.
Kalau ini misalkan mau dipelihara, pelihara juga nggak masalah yang ini. Yang penting kan yang kayak seperti ininya tuh dibuang gitu. Tapi kalau saya enggak lah, biar fokus ke dahan ini. Gitu. Tapi nanti akan saya lakukan pemangkasannya. Ketika ini nanti dia terus kembali pulih masa vegetatifnya. Ya sahabat tani, karena masa vegetatif itu bisa dengan secara alami ataupun dengan secara faktor manusia juga. Kalau secara alami kan dari cuaca, musim hujan gitu kan, terus pupuk. Kalau dari faktor manusia kan ya betulah dikasih nutrisi ataupun dari ini dari pupuk-pupuk daun gitu, barulah itu kembali. Kalau masa generatifnya juga sama, ada generatif dengan alam, ada generatif dengan proses. Dengan alam itu kan dengan alami ya kan. Kalau dengan proses manusia itu ataupun ya seperti vegetatif, hasil okulasi kayak begini, sebutlah bibit vegetatif, bibit hasil penempelan atau okulasi gitu. Nah setelah dipruning begini, lihat reaksinya nanti 1 bulan setelah dipruning, nanti responnya seperti apa, dan akan saya update kembali di video berikutnya. Baik, terima kasih sahabat tani Rudian bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia, dan ketemu lagi di video Rudian berikutnya seputar tentang tanaman durian. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.